Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, melanjutkan video presentasi dari materi yang kemarin. Di sini saya akan mempresentasikan kembali kelanjutan materi dari mata kuliah filsafat umum yang berjudul Pertarungan aliran filsafat antara aliran idealisme dan aliran materialisme. Baik, langsung saja kita memasuki materi pengertian dari kedua aliran tersebut. Yang pertama, aliran idealisme. Apa itu aliran idealisme? Adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami kaitannya dengan jiwa dan ruh. Istilah idealisme diambil dari kata kerja ide, yang berarti sesuatu yang hadir dalam jiwa. Idealisme juga didefinisikan sebagai suatu ajaran, paham, atau aliran yang menganggap bahwa realitas ini terdiri dari ruh atau jiwa, ide-ide dan pikiran atau yang sejenis dengan itu. Aliran ini memandang nilai adalah tetap dan tidak berubah, seperti apa yang dikatakan baik, benar, cantik, dan buruk. Secara garis besarnya tidak berubah dari generasi ke generasi. Nilai tidak diciptakan manusia, melainkan merupakan bagian dari alam semesta. Idealisme secara sederhana dapat diartikan kita menganut sebuah pandangan dalam memahami hidup ini, yaitu tentang bagaimana sistem alam semesta ini bekerja. Kita menganut sebuah model ajaran agama tertentu yang menurut kita begitulah sistemnya. Lalu kita sebagai manusia dan alam semesta tinggal mengikuti skenario-nya. Itu tadi, dari aliran idealisme ini bisa dipahami bahwasannya aliran idealisme mempercayai bahwasannya kita sebagai manusia, alam semesta, dan apa yang diciptakan itu tinggal mengikuti skenario dari sang pencipta atau di atas. Kita hanya bisa pasrah dan mengikuti dengan skenario yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tokoh-tokoh aliran idealisme. Yang pertama ada Immanuel Kant. Immanuel Kant terinspirasi oleh Hegel dalam pemikirannya. Ini berawal mencetuskan teori dialektik, sehingga Kant mencetuskan Vorlesen, yaitu sifat bawaan manusia dalam dunia pengetahuan di samping dari orang lain. Practical reason, yaitu berperilaku sesuai prinsip yang rasional dan moral judgment. Kant menyebut filsafatnya idealis, transendental atau idealis kritis, di mana paham ini menyatakan bahwa isi pengalaman langsung yang kita peroleh tidak dianggap sebagai miliknya sendiri, melainkan ruang dan waktu adalah forum intuisi kita. Selanjutnya ada Plato. Menurut Plato, cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani, dan jiwa terletak di antara gambaran asli dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Pada dasarnya, sesuatu itu dapat dipikirkan oleh akal dan yang kaitan juga dengan ide dan gagasan. Nah, itulah jadi Plato merupakan salah satu tokoh dari aliran idealisme. Selanjutnya, Pascal. Adapun kesimpulan dari pemikiran filsafat Pascal yaitu pengetahuan diperoleh melalui dua jalan. Pertama menggunakan akal dan kedua menggunakan hati. Ketika akal dan perangkatnya tidak lagi mencapai suatu aspek, maka hatilah yang berperan. Berperan dalam artian memperoleh atau mencapai suatu bidang ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, akal dan hati saling berhubungan satu sama lain. Apabila salah satunya tidak berfungsi dengan baik, maka dalam memperoleh suatu pengetahuan itu juga akan mengalami kendala. Inilah suatu kesimpulan dari pemikiran filsafat Pascal terhadap aliran idealisme. Selanjutnya kita masuki materi yang kedua mengenai aliran materialisme. Apa itu aliran materialisme? Merupakan paham aliran yang menganggap bahwa dunia ini tidak ada selain materi atau alam, dan dunia fisik adalah satu. Aliran materialisme ini memiliki paham yang praktis
tidak memerlukan dalil-dalil yang muluk-muluk dan abstrak. Juga teorinya jelas, berpegang pada kenyataan-kenyataan yang jelas dan mudah dimengerti. Akan tetapi, kemajuan aliran ini mendapatkan tantangan yang keras dan hebat dari berbagai agama di mana-mana. Mengapa? Hal ini disebabkan bahwa paham materialisme pada abad ke-19 tidak mengakui adanya Tuhan, alias ateis, yang mana sudah diyakini mengatur budi masyarakat pada masa ini. Itu agama tadi kan. Kritik pun muncul di kalangan-kalangan ulama tentang aliran ini. Jadi aliran materialisme berpendapat bahwasanya material itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan Tuhan. Oleh sebab itu mereka tidak ada percaya mengenai adanya Tuhan. Inti dari paham materialisme ini adalah esensi dari segala sesuatu itu adalah materi. Tidak ada unsur yang bersifat spiritual, magis, dan lain-lain. Ciri-ciri aliran materialisme. Adapun ciri-ciri aliran materialisme yaitu yang pertama, segala yang berasal dari satu sumber yaitu materi. Segala yang ada berasal dari satu sumber yaitu materi. Itulah ciri-ciri dari aliran materialisme yang pertama. Yang kedua, tidak meyakini adanya alam gaib. Karena baginya, alam gaib kan tidak bisa dilihat secara langsung, melainkan hanya bisa mengetahui secara cerita-cerita dan lain sebagainya. Yang ketiga, memposisikan ilmu sebagai pengganti agama dalam peletakan umum. Ini tadi memposisikan ilmu sehingga mereka tidak ada agama atau ateis sebagai pengganti agama. Selanjutnya, menjadikan tabiat manusia sebagai akhlak. Nah, itu yang terakhir. Baiklah, selanjutnya adalah aliran-aliran atau tokoh-tokoh aliran materialisme. Yang pertama ada Ludwig Forbes. Menurutnya, sesuatu yang ada hanyalah materi. Kalaupun itu benar ada, maka ia pasti memiliki jumlah. Dan jumlah itu sendiri bisa diukur. Ludwig juga berpikir bahwa suatu metafisik, etika humanitis, dan epistemologi menjunjung tinggi alat indera. Tapi tadi kembali lagi berkaitan kepada material, yang mana kalau benda bisa dikatakan ada apabila bisa dilihat atau ditangkap oleh panca indera. Inilah yang bisa disimpulkan dari pemikiran dari Ludwig Forbes. Selanjutnya, Julien Delametre. Menurutnya, binatang dan manusia tidak ada bedanya karena semuanya dianggap sebagai mesin. Buktinya, bahan dalam artian badan tanpa jiwa mungkin hidup, dalam artian bergerak. Sedangkan jiwa tanpa bahan tidak mungkin ada. Contohnya seperti jantung kata yang dikeluarkan dari tubuh kata masih berdenyut atau hidup, walaupun beberapa saat saja. Nah, ini tadi. Ini kembali lagi mengarah kepada paham dari aliran materialisme yang mana benda tersebut harus ada, nampak, jelas. Nah, Julien Delametre mendefinisikan atau menurutnya pendapat mengenai aliran materialisme. Baiklah, adapun kesimpulan dari pertarungan aliran filsafat antara aliran idealisme dengan aliran materialisme ialah materialisme berpandangan bahwa hakikat realisme adalah materi, bukan rohani, bukan spiritual ataupun supranatural. Filsafat materialisme memandang bahwa materi lebih dahulu ada, sedangkan ide atau pikiran timbul setelah melihat materi. Dengan kata lain, materialisme mengakui bahwa materi menentukan ide, bukan ide menentukan materi. Itu sangat berbanding terbalik dengan pemikiran dari aliran idealisme, yang mana aliran idealisme adalah aliran yang mementingkan khayal atau fantasi untuk menunjukkan kesempurnaan, walaupun tidak sesuai dengan kenyataannya. Dengan kata lain, idealisme ialah berusaha hidup menurut cita-cita. Sangat berbanding terbalik dengan aliran materialisme. Oke, demikianlah video presentasi saya mengenai pertarungan aliran filsafat antara aliran idealisme dan materialisme. Mudah-mudahan kita semua memahami